Kisah Ambun dan Rimbun dari Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi terluas kedua di Indonesia. Provinsi yang beribu kota di Palangkaraya ini memiliki potensi yang luar biasa. Mulai dari hutannya yang luas, orang hutan sebagai hewan endemik, pantai, daratan rendah, dan lain sebagainya. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di sebuah kampung di daerah Kalimantan Tengah, hiduplah seorang janda bersama dua anak laki-lakinya yang sudah remaja. Anak pertamanya bernama Ambun, sedangkan anak keduanya bernama Rimbun. Banyak yang mengira mereka saudara kembar, lantaran wajah dan perawakan keduanya sangat mirip, padahal umur mereka berselisih 1 tahun. Ambun dan Rimbun dikenal sebagai pemuda yang rajin dan hormat kepada orang tua. Setiap hari mereka membantu sang ibu mencari kayu bakar ke hutan dan menjualnya ke pasar. Pada suatu sore, Rimbun melihat abangnya termenung seorang diri di bawah pohon. Apa yang sedang abang pikirkan? Abang sedang memikirkan nasib kita, keluarga kita. Kalau setiap hari hanya mencari kayu bakar, kehidupan kita tak akan pernah membaik. Lalu, apa rencana abang? Abang akan pergi merantau untuk mengubah nasib keluarga kita. Banyak tetangga kita menjadi lebih baik kehidupannya setelah pulang merantau. Kalau begitu, aku ikut bang. Jangan adik, kamu di sini saja menemani ibu. Kalau adik ikut, kasihan ibu ditinggal sendiri. Tidak bang, adik harus ikut abang. Baiklah kalau begitu. Malam harinya, kedua kakak beradik itu menyampaikan niat mereka kepada sang ibu. Mendengar hal itu, sang ibu hanya terdiam. Ia bingung bagaimana menyikapi keinginan kedua putranya. Bagaimana Bu? Apakah ibu mengizinkan kami pergi? Sebenarnya ibu merasa berat mengizinkan kalian pergi. Ibu khawatir kalian masih terlalu muda untuk merantau. Iya bu, tapi kami dua bisa menjaga diri dan kami berjanji akan saling menjaga. Baiklah, kalau memang kalian bersikukuh akan pergi, ibu mengizinkan. Tapi ibu berpesan, kalian harus menghormati orang lain dan jangan berpisah. Kalaupun harus berpisah, hendaknya kalian saling mengabari. Baik bu, kami akan ingat nasihat ibu. Terima kasih ibu. Ambun dan Rimbun segera menyiapkan segala keperluan mereka, termasuk mempersiapkan celana dan baju mereka terbuat dari kulit kayu. Malam itu mereka menjadi sangat sibuk menyiapkan segala sesuatunya. Sang ibu juga sibuk menyiapkan makanan untuk bekal mereka di jalan. Setelah itu, ia mengambil beberapa butir beras dan mencelupkannya ke dalam air, lalu mengoleskannya di bumbun mereka. Tengah malam, sang ibu membuka sebuah peti berisi 2 bilah dohong atau garis pusaka yang bentuk dan ukurannya sama. Senjata pusaka ini adalah peninggalan almarhum ayah kalian. Tapi ingat, senjata ini hanya boleh kalian gunakan jika dalam keadaan mendesak. Baik Bu, kami akan selalu mengingat pesan ibu. Pagi harinya, Ambun dan Rimbun bersiap untuk berangkat. Mereka berpamitan kepada sang ibu tercinta. Suasana haru pun menyelimuti hati sang ibu dan kedua putranya itu. Berangkatlah nak, nanti kemalaman di jalan. Jika sudah berhasil, cepatlah kembali menemui ibu di sini. Baik bu, kami akan kembali bila kami sudah berhasil. Setelah keduanya menghilang di tikungan jalan kampung, barulah ia masuk ke dalam rumah. Ambun dan Rimbun berjalan menyusur hutan, menuruni lembah dan menyeberangi sungai. Mereka berjalan mengikuti arah matahari terbenam. Berhari-hari mereka melakukan perjalanan menuju negeri perantauan. Ketika memasuki hari ke-7, Rimbun mendadak jatuh sakit.
karena kelelahan berjalan jauh. Melihat kondisi adiknya itu, Ambon pun panik. Ia mencoba mengobati adiknya dengan memberi minuman dari berbagai macam air kakaran. Namun tidak ada satupun yang mampu menyembuhkannya. Namun apa yang hendak diperbuat? Adik tercintanya benar-benar telah membuskan napas terakhir. Dengan diselimuti perasaan sedih, Ambon segera menggali lubang untuk menguburkan adiknya. Rimbun, Rimbun, adikku, maafkan abang. Ambon melanjutkan perjalanan dengan menelusuri hutan lebat seorang diri. Saat hari menjelang siang, perutnya pun terasa lapar, hatinya pun mulai cemas. Ia lalu memanjat pohon besar dan tinggi tempat berteduhnya itu. Sampainya di atas, Wah, pasti ada orang di sana. setelah beberapa lama berjalan, terlihatlah sebuah rumah di tengah hutan. Saat menghampiri rumah itu, ia melihat seorang nenek sedang mengumpulkan kayu bakar di samping rumahnya. Agar nenek itu tidak terkejut, ia pun mendehem. Sedang apa, Nek? Sedang mengumpulkan kayu bakar. Siapa kau ini anak muda? Kenapa bisa sampai ke tempat ini? Saya Ambon, Nek. Ambon pun menceritakan semua peristiwa yang dialaminya hingga sampai di tempat itu. Nenek turut berduka cita atas meninggalnya adikmu. Sang nenek pun mengizinkan Ambon untuk tinggal bersamanya. Setiap hari, Ambon membantunya untuk mencari kayu bakar dan membantu segala keperluan sang nenek. Nenek pun sangat menyayangi Ambon seperti cucunya sendiri. Nenek bercerita kepada Ambon bahwa sebenarnya ia adalah bagian dari keluarga kerajaan Sang Sambarati. Ia diusir karena ia menikahi mendiang suaminya yang berasal dari rakyat biasa. Meskipun dikucilkan dari istana, nenek malang itu masih mendapat perhatian dari sebagian keluarga istana. Hingga di suatu hari, datanglah dua orang utusan istana, Sang Sambarati, membawa makanan untuk si nenek. Kedua utusan tersebut memberitahukan kepadanya bahwa raja akan mengadakan sayembara memetik bunga melati. Barang siapa dapat melompat dari halaman rumah istana sampai ke atap istana untuk mengambil bunga melati dan menyerahkannya kepada putri raja, maka ia akan dijadikan menantu raja. Mendengar berita dari utusan istana tersebut, Ambon ingin sekali mengikuti sayembara itu. Ambon meminta izin pada sang nenek. Nek, bolehkah Ambon mengikuti sayembara itu? Oh jangan cucuku, kamu akan dihukum jika gagal memetik bunga melati itu. Nenek tidak usah khawatir, Ambon pasti dapat mengatasinya. Benda apa itu cucuku? Senjata pusaka ini meninggalkan ayahku, Nek. Senjata ini dapat menolong bila diperlukan. Mengetahui Ambon memiliki senjata pusaka, sang nenek pun mengizinkan Ambon untuk mengikuti sayembara tersebut. Karena sudah mendapat izin, Ambon bersiap-siap berangkat menuju istana untuk mengikuti sayembara tersebut. Maaf, Nek, Ambon ada satu permintaan. Apakah itu cucuku? Bersediakah nenek menyaksikan sayembara itu? Jika seandainya Ambon gagal, nenek dapat menyaksikan Ambon menjalani hukuman gantung, dan saat itu adalah pertemuan terakhir kita. Baiklah cucuku, nenek akan menyaksikan sayembara itu. Maka berangkatlah mereka berdua menuju istana. Selama dalam perjalanan, sang nenek diselimuti perasaan cemas. Sementara Ambon dengan penuh semangat meminta kepada sang nenek untuk mendoakannya agar dapat meraih kemenangan. Banyak di halaman istana, penonton sudah penuh sesak. Para peserta sudah bersiap-siap mengikuti sayembara. Peserta sayembara tersebut terdiri dari 8 orang, yaitu 7 pangeran,
kerajaan bawahan Sang Sambarati dan Ambon. Kini giliran Ambon yang akan memperlihatkan kesaktiannya. Ketika Ambon memasuki arena, para penonton bertepuk tangan disertai suara ejekan. Mereka meragukan kemampuan Ambon. Dengan secepat kilat, Ambon menejip ke atas atap, memetik bunga melati itu dan menyerahkannya kepada sang putri yang duduk di samping raja. Seketika itu pula, suara tepuk tangan dan teriakan penonton bergemuruh bagaikan membelah bumi. Para penonton kagum melihat kesaktian Ambon. Karena keberhasilannya, Ambon pun dinikahkan dengan putri raja. Pesta pernikahannya dilangsungkan dengan meriah selama 7 hari 7 malam. Sejak dinobatkan menjadi raja, Ambon menjemput ibunya agar tinggal di istana. Tak lupa, Ambon juga mengajak nenek untuk tinggal bersama di istana. Mereka pun hidup bahagia.